Akan pada saat sama, pastinya pada saat sesi qualifying ada Jalupes Gio, Hiroshi Eka dan juga Muhammad Nabil, tiga pebalap dengan tim yang berbeda, dan juga ada Fidel Lionel, Ahmad Azel, Anindya Baskoro yang cukup mengejutkan di hari kemarin, Gandewa Abimanyu di grid yang ketujuh, Rizky Yusuf Hermawan, dan juga teman-teman bisa melihat grid yang ke-10 ada Kenzi Akbar, dan juga ada I Gede Bagus dari grid 10 sampai grid yang ke-15. Sangat banyak jumlah peserta kita di sini, adik-adik tercinta kita, ada 32 partisipan, 32 riders yang pastinya mereka memiliki ambisi besar untuk bisa menjadi yang terbaik dari Indonesia Junior Talent Cup race kedua. Teman-teman bisa melihat bersama-sama lap yang akan mereka jalankan nantinya, yaitu berjumlah 8 lap. Dan teman-teman semuanya dari semakin siang dari area waktu Indonesia Tengah, lebih tepatnya dari Pulau Lombok. Dan kita bisa melihat bersama-sama di sini Jalupes Gio bersama dengan Yamaha Niti Racing DRS 35 Piccoli Dynavolt RCB KYT sudah bersiap di grid satunya. Dan kita akan langsung menuju ke grid yang kedua. Grid yang kedua bersama dengan para MRS Girl. Dan juga ada dengan nomor 226 Hiroshi Eka Putra Jaya dengan disupport oleh bersama dengan timnya dari keseluruhan di sana Honda Yukido Kazer Pride Manual Tech RCB. Dan juga kita bergeser ke grid yang ketiga. Persaingan sangat ketat, si tengil dari Muhammad Nabil Zahsena. Mereka gerangan dari grid ketiga kita belum mendapatkan kehadirannya di sini. Yang pada saat di race pertama kemarin dia harus terjatuh. Dan mungkin kita akan langsung move ke grid yang keempat. Ada Fidel Lionel Saputra daerah istimewa Yogyakarta yang menggunakan Suzuki GSX 150 sendiri saja. Ini dia bersama dengan timnya dari BBS Racing Team. Dan saya juga sudah kembali ditemani oleh Mr. Oren Sugawa yang akan kita review singkat dari grid position. Dan mungkin kita akan bergeser ya di sini di grid yang ke-5. Iya, di sana nampaknya sudah bersiap 117 Ahmad Azal Safero, Bung. Yang di hari kemarin juga penampilannya cukup mumpuni untuk memberikan perlawanan pada rival-rivalnya. Sementara kita akan nantikan bagaimana power yang dimiliki oleh rider kita 77, yakni Anindya Baskoro Setiawan, di mana Anindya Baskoro Setiawan akhirnya di race pertama mampu menyelesaikan jalannya balapan di posisi kedua. Akankah hari ini Anindya Baskoro akan bisa kembali berada di posisi runner up atau akan sedikit ada pergeseran? Kita akan nantikan kemampuan para pembalap-pembalap tersebut, Bung. Betul sekali, dan Omar mendapatkan start from pit exit dan juga akan melakukan long lap penaltinya. Dan mungkin sembari menunggu teman-teman semuanya, inilah dia favorit in YouTube. Banyak sekali pendukung dari Bintang Pranata Sukma 100% untuk dirinya. Dan sepertinya memang kita sedang memantau dari kolom komentar channel YouTube kita dengan 1.200 penonton. Novia Opi yang sangat-sangat mendukung nomor 38 ini ya. Iya. Jadi pastinya kita memaksimalkan interview ataupun lebih tepatnya interaksi kita bersama dengan para penonton. Bukan hanya penonton di Mandalika, namun juga penonton yang berada di channel YouTube kita channel YouTube. Saat ini kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah memberikan support pada channel kami di siang hari ini. Tentunya akan menambah kami lebih bersemangat untuk menemani Anda. Betul. Dan kini tiba waktunya Anda akan kami bawa untuk menyaksikan para pembalap-pembalap Junior Talent Cup. Dan di hari pertama kemarin nama Rizky Yusuf Hermawan Astra Motor Racing Team Yogyakarta berada di grid pertama. Kami berada di podium utama. Kedua ada Anindya Baskoro, sementara ketiga Evan Luis Valera Octavianus. Saya ucapkan selamat menyaksikan teman-teman di kota Semarang yang saya yakin pada kesempatan kali ini akan memberikan dukungan pada Rizky Yusuf Hermawan dan juga Vali, di mana dua pembalap ini akan hadir dari Jawa Tengah, Bung. Yes, dan saya sudah memberikan informasi di kolom komentar untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin mendukung para jagoan-jagoannya. Silakan kolom komentar ataupun isi kolom komentar dengan cara
pagar dan nomor start jagoan kalian ya. Dan sudah dilepas untuk sesi warm up, karena sekarang bukan cuma Bintang saja yang didukung, melainkan dengan nomor 57 juga didukung Muhammad Nabil Zasena yang benar-benar banyak juga fansnya. Si Tengil ya, tapi benar Tengilnya berkualitas. Yes. Itu dia. Dan kami sapa Anda teman-teman kami yang saat ini juga mendukung Ahmad Azel Zafero yang ada di Kalimantan. Selamat siang. Anda saat ini tengah bersama kami. Tolong kabarkan pada rekan-rekan yang belum nonton untuk segera bergabung menyaksikan jalannya balapan, karena pembalap Anda Ahmad Azel Zafero Astra Motor Racing Team Kalimantan akan segera menjalani race siang hari ini atau saat ini tengah menjalani warm up. Jadi segera kabar-kabarin dah. Oke. Dan kita akan nantikan para pembalap-pembalap yang nampaknya saat ini tengah melakukan warm up, sudah mendekati titik-titik sektor-sektor akhir dari karakteristik sirkuit kebanggaan kita, yakni start langsung dari Mandalika. Oke, inilah dia punggawa dari Niti Racing yang nampaknya terlihat di layar Anda. Sudah tidak sabar melihat performance dari Jalupes Gio sepertinya. Yamaha Niti Racing DRS 35 Piccoli Dynafold RCB. Karena bro Doninya sendiri malu-malu ya, tidak mau kesorot kamera. Jadi biar mekanik-mekaniknya saja ya. Omar Asfak Bule ini harus start from pit exit. Artinya dia harus menunggu seluruh pembalap yang melakukan start meninggalkan daerah pit exit, baru dia keluar. Ini ada penalti yang harus dia terima dan mendapatkan long lap penalti juga. Long lap penalti, sayang sekali. Pembalap asal kota Semarang ini Omar Asfak Bule harus terkena penalti. Dia akan melakukan start dari pit exit. Ini warm up-nya tetap dilakukan, safety lap-nya tetap dilakukan, namun ketika warm up pembalap Omar Asfak akan segera masuk ke pit lane, Bung. Betul. Dan akan melakukan start dari pit exit nantinya. Betul sekali. Jadi hanya satu saja yang akan melakukan start from pit exit. Dan memang ini adalah sebuah warning ataupun ganjaran yang mungkin pada saat di hari kemarin dia melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga race director dan juga tim di balik layar memberikan keputusan tersebut. Oke, mereka sudah kembali ke grid posisi masing-masing untuk junior ataupun lebih tepatnya dari Indonesia Junior Talent Cup Race 2 di pagi hari ini, di hari Minggu begitu luar biasa. Kita akan menunggu posisi dari mereka cukup rapi. Kita tidak menginginkan posisi mereka berantakan dan juga melakukan jump startnya, namun fokus untuk live kita kali ini, sorotan kamera drone mendangkap gambar dari starting grid kita di sini hadirin sekalian untuk Indonesia Junior Talent Cup Race 2 persiapan. Kita tunggu bersama-sama keseluruhan adik-adik semua ini berusaha untuk tetap menapak kakinya di aspal dari Mandalika ya. Ada pembalap yang nampaknya belum siap, Bung. Ya, terlihat sepertinya hampir sama seperti kemarin, namun bendera merah sudah ditarik. Marshall harus kembali karena posisinya tidak memungkinkan, dan mereka sudah keluar. Bendera merah ditarik kembali dan persiapkan. Dan kita akan melihat lampu start akan segera dihidupkan. Watch the light. The light is on for the Indonesia Junior Talent Cup Race 2, and the light is off, and let's go. Jalupes Gio. Go 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 go. Bota luar biasa di siang hari ini dengan trek temperatur 52,1 Celcius. Saat ini mulai ada body contact tampaknya antar pembalap. Sepertinya. Apa yang akan terjadi di darat tikungan Pertamina? Kita akan merasakan kekuatan Jalupes Gio, Hiroshi Eka Putra, Muhammad Nabil Zasena dan juga Fidel Lionel Saputra, Ahmad Azel Zafero di 5 tercepat untuk mengungguli jalannya balapan. Namun kita kembali melihat ada pergerakan yang luar biasa. Begitu banyak pembalap mencoba untuk melakukan pressure. Cepat sekali saudara. Pembalap Honda Yukido, Astra Motor Racing Team Muhammad Nabil Zasena yang juga tampaknya mulai berbicara di sana. Kita nantikan siapa yang akan berhasil. Sayang sekali, Bung. Luar ataupun out of track.
shortcut line di sana harus diperhatikan lagi dan lagi. Wow, nice sekali memasuki tikungan yang ke-10-nya, di mana Jalupes Gio dominasinya sudah mulai buyar, memasuki setengah perjalanan dari lap perdana kita. 1:05. Lagi dan lagi Reski Yusuf Hermawan, di mana mereka memiliki, atau lebih tepatnya Reski sendiri memiliki cerita yang sangat-sangat fantastis. Anak ajaib dari timnya mendapatkan long lap, dia berhasil finish di posisi pertamanya, dan kali ini melakukan overtake. Dia harus turun berada di urutan kedua. Jalupes Gio maju kembali, maju ke depan, dan kali ini saling switchback, ganti-gantian. Sarga Motorsport sangat senang dengan para talenta muda Indonesia untuk bisa dikirimkan menuju dunia nantinya. 4 ways dipakai di sana, memasuki tikungan yang ke-16. Nice, power slide sedikit saja Bung Orin ya. Ya, nampaknya ada sedikit getaran-getaran yang mulai ditunjukkan oleh bocah-bocah ini. 4 pembalap yang berada di deretan depan mulai menunjukkan kekuatan yang begitu hebat. Ada Jalupes Gio, kita nantikan Jalupes Gio Niti Racing DRS 35 Piccoli Dynafort yang berada pada posisi barisan terbaik, sementara rivalnya Reski Yusuf Hermawan. Reski Yusuf Hermawan mulai diterpa masalah. Ia disingkirkan di posisi kedua, dan kali ini kita nantikan kekuatan Jalupes Gio yang ditarik mundur dari posisi barisan depan. Kembali 1:08, dan lagi-lagi tentunya bintang Pranata. Jatuh sepertinya. Ada satu rider yang kali ini crash, dan kembali kita ke lintasan bintang Pranata Sukma Alex. Di sini mulai berada pada posisi yang begitu bagus, dan kita akan merasakan kemelut yang terjadi di deretan depan. Dan kita bisa melihat bersama-sama, sudah ada beberapa yang harus gugur di lap perdana kita, ataupun lap pertama kita, memasuki 7 lap yang tersisa. Namun persaingan di depan sangat-sangat masih terlihat abu-abu. Siapakah yang akan menyentuh finish terlebih dahulu? Salah satu pebalap ataupun rider yang memiliki fans cukup banyak, bintang Pranata Sukma, dia juga ingin menancapkan namanya di barisan terdepan. Namun lagi dan lagi di sektor menuju ke sektor yang ketiga dan sektor yang keempat, terlihat Rizky Yeha begitu enjoy dengan settingan motor yang terbaiknya di sana. Rizky Yeha bersama dengan Astra Motor Racing Team Yogyakarta, dan sepertinya Wais yang mendapatkan crash di sana tadi dengan nomor 23-nya. Three-way, one line di sana sangat baik. Lagi-lagi Jalupes Gio menggetarkan dominasi kepakan sayap dengan tajamnya garpu tala dari Yamaha di sini bersama dengan timnya Yamaha Niti Racing DRS 35. Jalupes Gio, saudara, Yamaha Niti Racing mencoba berada pada posisi puncak. Ia meregangkan jarak. Salah pengambilan posisi, Bung. Terlihat benar-benar mereka melebar satu sama lainnya. Dan inilah dia, walaupun masih banyak lap, mereka, ini dia, muka tegang dari teman-teman Niti Racing sepertinya ya, melihat dan berubah posisi. Ada Clevan Valera yang kemarin finish di posisi kedua, mencatatkan pebalap tercepat kali ini. Namun kita lihat ada satu tamu juga data, yaitu adalah Risa Kota dari Maluku dengan motor Hondanya, Honda Yukido KZ Pride Manual Tech. Sepertinya teammate dari grid kedua kita tadi, yaitu adalah, mungkin kita bisa bersama-sama di sini, yaitu adalah Anindya ataupun bisa dibilang pebalap-pebalap yang lainnya yang akan fight kali ini, di mana posisi satu demi yang lainnya bergantian silih berganti. Mungkin kemarin nama seperti berasal dari Maluku ini tidak tersebut oleh kita. Namun kali ini ada kesempatannya, Bung Orin. Ya, nampaknya rekan dari Zenjibil ini, kalau tidak salah dari Honda Yukido KZ Pride Manual Tech, nampaknya berusaha untuk mencoba masuk di deretan-deretan depan dan cukup diperhitungkan. Namun perlu diantisipasi oleh para pembalap-pembalap yang tampil kali ini. Munculnya runner up finish di hari pertama, yakni ini dia Anindya Baskoro. Anindya Baskoro mulai berada di deretan-deretan depan. Ini tentunya akan menjadi guncangan bagi mereka yang sudah berada di posisi top 3. 117 Ahmad Azel Savero,
Astra Motor Racing Team Kalimantan berada di ujung tombak perjalanan, dibidik oleh dua pembalap Astra Motor Racing Team. Apa yang dilakukan? 3 kepak sayap Honda berada di posisi terbaik. Wow, Yamaha mulai sedikit mengambil celah dari urutan 4 dan 5. Kita akan lihat ada kekuatan Jalu Vesgio dan juga kekuatan pembalap Yamaha lainnya yang mulai membaca karakter mereka. Apa yang akan dilakukan? Munculnya tim-tim berbeda. Ini tentunya kembali membuat pertarungan semakin memanas, Alex. Giovanni Cornelius Gani juga ingin bermain juga, memiliki tekad besar, berjanji bersama dengan bagi para seluruh penonton di rumah ataupun dimanapun berada, dia ingin membawa piala ini. Dan terlihat one line, one rider berbeda dari yang lainnya, menggunakan line dari dalam, dan terlihat langsung diblokin dengan sangat cepat. Ada Bintang Pranata Sukma, ada Clevan Valera Octavianus dengan helm mencoloknya di sana, dan juga nomor startnya yang sangat-sangat terlihat bahwa dia ingin naik ke podium kembali. Dan Nice memasuki tikungan yang kedua, tikungan yang ketiga, lagi-lagi Rizky YH sangat kuat memasuki 5 lap yang tersisa, di mana 3 lap ini terasa begitu panjang untuk kita menyaksikan bersama-sama para pemirsa dari Mandalika Racing Series. Dan terlihat Bintang Pranata Sukma dan juga ada Jalu Vesgio, itu dia Valera, dan juga ada itu dia Super Gio mulai muncul dari belakang. Nampaknya pembalap Giovanni Cornelius Gani yang datang dari Lubuk Linggo, Sumatera Selatan mulai membidik posisi terbaik. Yes, kita lihat nomor start 3 Super Gio nampaknya memberanikan diri, namun kali ini terpaan posisi kembali terjadi. Beberapa pembalap mencoba untuk mengalihkan keberadaannya. 105 Reski Yusuf Hermawan membuat kepanikan rekan-rekan Astra Motor Racing Team yang berada di pit saat ini. Ini dia Reski Yusuf Hermawan melihat ke kiri. Jalu Vesgio sepertinya melirik Jalu, ke kiri ya. Kita lihat bersama-sama Jalu luar biasa sekali. Namanya begitu keren, berada di deretan top 3. Dan kini kita akan melihat Jalu yang nampak jelas bersama Yamaha Niti Racing di RS35 ditekan habis-habisan oleh pasukan kepak sayap Honda, Bung. Kita perhatikan kembali Super Gio, akankah bisa kembali merangsek? Dan kalau kita perhatikan, Bung Alek, jalannya pertarungan saat ini begitu hebat, talenta-talenta muda. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, kekuatan mereka berimbang. Terjatuh salah satu pembalap kita. Iya, sangat disayangkan. Iya. Dan kalau kita perhatikan mereka masih dalam kelompok besar, Bung. Artinya kekuatan bocah-bocah Indonesia ini pantas dibanggakan. Betul. Dan Sarga Motorsport mengambil slot kelas ini adalah satu terobosan yang begitu bagus, sebuah ide yang brilian sekali. Betul. Tentunya Felix Effendi selaku komisaris dari Sarga ini memikirkan bagaimana anak-anak muda, talenta-talenta muda ke depan akan lebih baik di kancah-kancah nasional dan juga internasional tentunya, Bung. Yes, James Prince harus terjatuh di sana, mengalami crash dengan nomor 26-nya, sangat disayangkan. Namun comeback stronger nantinya. Ada Kenzi Akbar juga ingin bermain berada di barisan terdepan, sesuai dengan dari Bung Orin berbicara bahwa ini adalah dia gerbong besar. Mereka memiliki chance yang sama di 4 lap. Setengah perjalanan dari total 8, di mana tersisa 4 lap lagi. Ada dengan double 7-nya di sana yang kemarin berhasil menjadi juara keduanya. Anindya Baskoro dari Yogyakarta juga tidak ingin kalah begitu saja. Vesgio lagi dan lagi saling side by side bersama dengan dari Rizky YH, di mana setiap dari last sektor di mana Rizky selalu advantage di sana. Terlihat kontender kuat ada dari Super Gio Cornelius Gani di sana dengan sangat cerdiknya. Ada juga dengan nomor 11-nya Marciano MC Risa Kota Maluku punya. Ini dia juga mampu untuk bisa memberikan perlawanan dari para pebalap-pebalap dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan yang lain-lainnya. Maluku punya satu pelor kuat di kelas ini. Saya melihat nama Honda Yukido Kaser Pride ini berlabelkan manual tech, Bung. Saya yakin di sini ada begawannya bebek 4 tak atau sang mekanik 4 tak yang luar biasa ya. Ada satu benturan.
Apakah ini adalah bintang? Iya, Bintang Pranata Sukma. Kita lihat ada satu sektor yang membuat satu pembalap. Ya, nampaknya Betul, bintang, Bung. betul. Bintang Ya, langsung turun ke bawah, Bung Orin. turun dan tidak berada di layar. Ya. Saat ini bintang Pranata Sukma kembali melihat nama manual tech di sini. Saya yakin ada Ibnu Semboto yang ikut campur tangan. Om Ibnu ya. Dalam balapan yang menghadirkan pembalap Marciano. Kita akan melihat putaran demi putaran, lap demi lap yang saat ini tinggal 3 lap terakhir. Betul. Dan dari pabrikan yang ada di sini kompetitif sekali antara Honda dan Yamaha, mereka bertarung ketat. Dan kita akan menantikan juga talenta muda yang berada di gerbong kedua. Ini nampaknya sudah mulai terbagi, Bung, mulai terpecah. Benar, dan terlihat bahwa sekarang pasukan dari kepakan sayap sudah mulai buyar, di mana bintang harus terjatuh tadi pada saat memasuki tikungan yang ke-16. Dan sekarang ada Jalupes Gio Rizky Haber dan juga ditemani oleh Marciano MC Risa Kota dari Maluku punya. Kita akan tunggu saja balap dari Jawa Tengah, Banten, Maluku saling adu skill, adu mekanik di sini untuk mendapatkan posisi. Ini adalah sebuah advantage yang biasanya terjadi di dunia balap, di mana urutan 1 dan 2 terlalu sibuk untuk melakukan fight-nya. Di urutan ketiga mendapatkan celah terbuka, dan kali ini side by side terjadi, inside line corner yang sangat baik dan juga overtaking untuk Jalupes Gio dari Risa Kota di sana. Nice. Kita akan tunggu, dan di mana Rizky Yaha, ini adalah paket komplit untuk pembalap muda kita. Attacking bisa, defensif bisa, dan juga agresif juga bisa, Bung Orin. Iya, nampaknya ini ada kekuatan yang sudah mulai terbagi, bahwa mereka-mereka yang di awal tidak diperhitungkan seperti Marciano ini justru menambah pertarungannya semakin sengit, Bung. Dan Jalupes Gio yang memang diproyeksikan untuk bisa bertarung di bagian depan, kali ini benar-benar moncer sekali. Dia melesat cepat sekali dan nampaknya kembali akan bergabung, Bung. Ini mereka-mereka yang berada di urutan keempat, yang tengah melakukan perebutan posisi keempat di 2 lap terakhir. Apa yang akan terjadi? Apakah mereka dalam satu gerbong yang sama? Dan kita dapat melihat laju M Jalupes Gio, Yamaha Niti Racing DRS 35 Piccoli Dynavolt RCB KYT, nampaknya lagi-lagi hampir saja Risa Kota melakukan overtake untuk Vesgio kembali dan lagi teman-teman semuanya. Namun pada saat di turn 16 dan juga turn 17, sepertinya Marciano sedikit melebar dan sepertinya mulai menarik dengan magnet gerbong belakang. Ada seperti nama-nama dari Anindya Baskoro, Giovanni, dan juga Valera Octavianus, Shafi, dan juga Ahmad Azel Safero. Kita akan tunggu saja di 2 lap tersisa ini. Sangat sengit. Kali ini Vesgio yang berada di depan dari timnya Yamaha Niti Racing DRS 35 Piccoli Dynavolt RCB KYT, dan memasuki dari cornering 7, 8, dan 9. Rolling speed saja dengan baik. Terpecah di sana. Ada yang harus shortcut ataupun cutting line. Sepertinya itu adalah Kenzi Akbar. Terjatuh. Sangat disayangkan. Nampaknya langsung di covering dengan cepat oleh teman-teman Marshall ya. Pastinya Marshall lokal hero kita dari Lombok, ataupun lebih tepatnya dari mungkin teman-teman dari Mataram. Dan kita kembali lagi ke jalannya balapan. Lagi-lagi Rizky Yeha memimpin dengan sangat baik, Bung Oren, di sini, dan terlihat bahwa Risa Kota memberikan perlawanan yang sangat-sangat ketat untuk Jalupes Gio. Ada coming from behind, tamu tidak diundang dari belakang. Itu adalah nampaknya bisa dibilang mungkin menggunakan motor berwarna putih. Four riders untuk bisa menentukan satu posisi. Risa Kota harus turun ke belakang, bergabung bersama dengan Giovanni, dan sekarang 2 kepakan saya berada di depan, Bung Oren. Ya, dan nampaknya pembalap yang bernaung di bawah Honda Yukido Kaser Pride Manual Tech yang bergabung di sana akhirnya harus mundur ke belakang, Bung. Tidak berada pada posisi nyaman, dan pergerakan mulai berbeda. Kembali kekuatan Honda yang mencoba untuk menaklukkan satu sosok Jalupes Gio di putaran-putaran akhir. Di lap terakhir kita akan melihat bersama-sama. Satu lagi muncul, Bung. Akankah mampu berlaga dengan sempurna dari jagoan-jagoan muda? Inilah talenta-talenta yang luar biasa.
Usia mereka masih sangat muda belia. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5 pembalap Bung berada pada sektor yang tentunya memiliki kekuatan yang sama dan bahkan mulai kembali menyatu. Ada 5 bahkan lebih. Ada beberapa pembalap di belakang mulai bersatu kembali dengan kelompok peleton yang berada di depan. Namun lagi-lagi ada 3 pembalap terbaik mulai muncul. Vale, di mana Vale yang di hari kemarin melakukan finish ketiga, akankah hari ini kembali berhasil? Dan saya juga belum menemukan keberadaan Anindya Baskoro berada di deretan mereka. Apakah drama pertarungan perebutan posisi utama akan bergejolak di sini? 77 Anindya Baskoro baru saja dipancing, Baskoro muncul dari belakang. Yes, menghindari kontak bersama dengan Rizky Yeha, dan kali ini bersama dengan Giovanni juga di sana, dan juga ada Ahmad Azel. Dan terlihat begitu mereka mendapatkan kesempatan, dan juga ada Risa Kota juga menemani di belakangnya. Kita tunggu saja memasuki tikungan-tikungan krusial. Ini dia. Gio juga tidak ingin diam begitu saja, teman-teman semuanya. Rizky Yeha kembali ke tatanya di posisi pertama. And this is the final sector. Kita akan tunggu the last lap Indonesia. Oh, nice Moren. Yes, kita lihat bersama-sama kekuatannya tampaknya. Rizky Yusuf Hermawan kembali mau berbicara di deretan depan. Oh, cepat dan cepat sekali. Lihat di sini sepertinya Rizky Yeha berada di posisi pertamanya, teman-teman semuanya. Posisi kedua, inilah dia pendatang baru kita, nama baru kita, dan and this is the winner. Marciano! Yes. Marciano, Risa Kota berada di posisi kedua. Giovanni Cornelius Lubuk Linggo berada di urutan ketiga. Ayahnya sampai loncat-loncat. Luar biasa, good. Bahkan kali ini ini dia tim dari Giovanni Cornelius Gani dari Honda MTS Airspeed. Dia berjanji untuk membawa kejutan, dan hasilnya terbaik ketiga dari Super Gio. Ini sang mekanik yang luar biasa, Aar, nampaknya juga ikut berbangga melihat kawan-kawan yang terlihat di layar Anda adalah pasukan dari Honda MTS Airspeed ASH 21 yang akhirnya finish di posisi ketiga. Gio, Lubuk Linggo punya gaya. Luar biasa sekali. Dan Anindya Baskoro akhirnya harus puas di urutan keempat. Ahmad Azel di urutan yang kelima. Clevan Lewis, sayang sekali Anda harus berada di urutan yang keenam. Dan ketujuh Jalu Vesgio, ke-8 Asyafi. Inilah dia sang the winner kita, champion kita 105. Siapa lagi kalau bukan Rizky Yusuf Hermawan Semarang yang akhirnya mampu menaklukkan jalannya race kedua hari ini. Artinya pembalap ini double winner ya. Inilah karakter sirkuit kita di Pertamina Mandalika International Circuit sebagai ikon yang merupakan batik dari Lombok atau batik Nusa Tenggara Barat. Para pembalap akan segera mengikuti awarding ceremony atau penganugerahan pemenang di podium. Bagi 3 terbaik, Rizky Yusuf Hermawan, Marciano MC, Risa Kota, Giovanni Cornelius Gani Sumatera Selatan, Honda MTS Airspeed ASH 21. Dan masih dinantikan kehadirannya para juara. Ini dia Rizky Yusuf Hermawan, sang bintang jalannya balapan, dan rekan-rekan MTS tampaknya menantikan Super Gio. Ini dia Giovanni Cornelius Gani. Ya, Giovanni Cornelius Gani, selebrasi kemenangan. Dan Honda Yukido. Ada di sini Marciano,
Risa Kuta yang disambut meriah. Nampaknya terlihat juga Dedi Fermadi di sana. Banggakan laju yang begitu bagus dari Marciano. Tentunya tidak sia-sia datang dari Maluku untuk bisa tampil gemilang di podium ketiga. Ya, disambut oleh Abimanyu. Ya, ini dia wajah dari Giovanni yang bisa kita lihat secara dekat, dan nanti mereka akan mengikuti sesi interview. Ya, ini dia Reski Yusuf Hermawan, sang juara kita. Terlihat juga ada Rudy Batman selaku pilot dari Astra Motor Racing Team. Dan ini dia wajah Marciano, nampaknya disambut oleh rekan kita Bung Kuncoro dari Honda dan juga Gobin dari Honda Yukido. Seluruh rider tampaknya akan segera mengikuti sesi penganugerahan pemenang. Kami akan segera ajak Anda untuk menuju ke rekan kami, yakni Bung Alexander Sitompul di sana. Silakan Alex. Race yang sangat luar biasa, terima kasih Bung Orin. Dan kita sudah mendapatkan untuk race kedua dari Indonesia Junior Talent Cup Under 15 di bawah payung dari Sarka Motorsport. Dan kita mendapatkan juara-juaranya yang sangat luar biasa, sangat-sangat keras pertandingan kita tadi. Dan kita akan langsung memanggilkan untuk sesi interview di sini untuk terbaik ketiga terlebih dahulu dari Sumatera Selatan, Palembang, Lubuk Linggau bersama dengan timnya Honda MTS Air Speed ASH 21 NDC Super Gio Giovanni Cornelius Kane. Apa kabar? Baik. Gio, kita melihat, mata melihat semuanya, kamu fight dari belakang, cukup kesulitan maju ke depan, dan kamu di lap-lap akhir sangat-sangat smart ataupun pintar. Kemenangan ini untuk siapa? Dan tadi strategi yang kamu lakukan seperti apa, Gio? Kemenangan ini untuk keluarga, tim, dan kru. Dan strategi yang Gio pakai cukup rumit karena Gio bertahan di awal-awal dan push di akhir. Keren. Jadi untuk settingan dan juga tim barumu ini, apakah kamu sudah nyaman? Sudah, karena motornya yang di setup oleh kru sangat baik. Enak ya? Enak. Jadi pastinya pertahankan konsistensimu dan juga dari performancemu, kita nantinya bertemu di podium atas. Terima kasih banyak Gio, thank you. Dan kita akan memanggilkan untuk terbaik kedua kita di sini teman-teman semuanya. Namanya tidak terucap di hari kemarin, namun hari ini menjadi center kita. Dan juga selalu saya ucapkan bersama dengan Bung Orin Sugawa dengan timnya dari Honda Yukido, KZR Pride, Manual Tech, RCB NHK, NWN Motul Gordon, Pirelli UltiX. And this is from Maluku, Marciano, MC, Risa Kota. Sini. Kamu dari Maluku? Ya. Kemarin kamu sempat tidak terlihat sama Om. Mohon dimaafkan, tapi hari ini kamu sangat galak. Mungkin kemenangan ini untuk siapa saja kamu ingin persembahkan, dan tadi strategi yang kamu pakai seperti apa, Risa Kota? Ya, dari pertama-tama saya berterima kasih pada Tuhan Yesus yang telah menjaga saya, kasih saya juara. Juara ini saya berterima kepada ayah dan ibu telah berjuang untuk saya sampai di titik ini. Dan teknik saya pakai, saya ikuti mereka aja, ikuti alur, dan tak sangka bisa podium. Mungkin tadi pada saat jalannya balapan, apa yang kamu rasakan? Kamu di setengah perjalanan muncul dengan liverimu dengan warna merah dan hitamnya di sini. Strategimu seperti apa tadi? Ya, saya tadi cukup agresif mungkin karena saya yakin saya bisa podium di kali ini.
Pertahankan untuk Risa Kota, boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan kita akan bertemu di podium seremoni. Terima kasih banyak. Dan posisi pertama yang sangat luar biasa, mendapatkan kemarin long lap penaltinya dan hari ini mencari cintanya kembali, kesempatannya kembali, dan wow, unexpected dan luar biasa, double podium, double winner di first position dari timnya, tim Astra Motor Racing Tim Yogyakarta, Rizky Yusuf Hermawan. Silakan sini. Saya jewer karena skillnya luar biasa, karena memang saya mengagumi dia dengan gaya berkendara, sempat terucap defense ada, attacking ada, dan juga melakukan decision maker yang sangat luar biasa. Rizky, kemenangannya untuk siapa? Kamu mendapatkan double winnermu di hari kemarin dan juga sekarang ini. Ya, saya berterima kasih kepada Astra Motor Yogyakarta dan Kalimantan dan semua mekanik yang ada di pedok dan mama papa yang sudah mendoakan saya berterima kasih. Tadi pada saat jalannya balapan gimana? Kamu cukup mendominasi di lap-lap awal namun sempat tercecer di menit ataupun lebih tepatnya dari lap kelima ataupun lap keenam. Mencoba ke belakang aja. Apakah udah pisah rombongan atau belum? Oke, selamat untuk Rizky Yeha, boleh berikan tepuk tangan. Kita mengundang bagi para seluruh tim dari Sarga Motorsport untuk berfoto bersama dengan para juara. Oke, Sakota boleh berfoto, Gio boleh berfoto di sini di tengah-tengah. Kami persilakan untuk Bapak Samsul dan juga Bapak Felix Effendi dan juga Bapak Haka untuk bisa menemani. Inilah dia jagoan-jagoan kita untuk race kedua. Wow, yang pastinya berubah-ubah juaranya. Dan hadirin sekalian, kita akan segera menuju ke area podium seremoni untuk bisa melakukan penyerahan piala kemenangan untuk para juara-juara untuk adik-adik kita di sini. Baiklah hadirin sekalian, kita akan